Halo sobat-sobat pecinta catur dimanapun berada. Kembali lagi di channel kami Milcis 3D. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu. Oke, kali ini saya akan menyajikan pertandingan antara Mikhail Tal melawan Udris yang terjadi pada tahun 1953. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke permainannya. Di sini Tal dengan bidak hitamnya dan Udris dengan bidak putihnya. Langkah dimulai dari pion ke D4, dibalas kuda ke F6, Indian defense. Lanjut pion ke C4, dibalas dengan pion ke E6, dibalas kuda ke C3, lanjut pion ke E5, mengajak pertukaran pion. Kuda ke F3, dibalas pion ke A6, pion ke E3, pion ke D5, mengajak kembali pertukaran pion, dan ajakan diterima dengan pion makan pion, kembali pion makan pion. Lanjut gajah ke E2, dibalas kuda ke C6, dan pion makan pion, dibalas gajah makan pion. Udris memilih untuk rokade pendek dan Tal juga memilih untuk rokade pendek. Lanjut pion ke B3, dibalas gajah ke G4. Dijawab Udris kuda ke D4 dengan mengadu gajah dengan gajah, dan dijawab hitam dengan gajah makan gajah, dibalas kuda makan gajah. Menteri ke D5, kemungkinan di langkah selanjutnya kuda ke G4 mengancam skakmat dengan memakan pion H2. Jawaban yang baik dari Udris dengan kuda ke F4 memblok jalan menteri, dan hitam coba menyusun kembali serangan dengan benteng ke D8. Dijawab Udris dengan menteri ke F3, dan pion hitam ke D4 mengancam kuda sekaligus pion. Udris lebih memilih dengan benteng ke D1 daripada pion makan pion. Ya, langkah yang baik. Jika pion tetap makan kuda, maka benteng kali menteri. Kuda ke E5 mengancam menteri, dan menteri ke G3. Tal memilih mengorbankan menterinya dengan pion makan kuda, dibalas benteng makan menteri, dan benteng makan benteng. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah melakukannya, menukar menteri dengan dua perwira lawan. Jika langkah ini masih menguntungkan buat kita, boleh kita coba ambil ya. Lanjut ke permainan. Pion ke H3 membuka jalan untuk raja dari ancaman skakmat. Dibalas kuda ke E4 mengancam menteri. Menteri ke H4, dan hitam menekan raja dengan benteng ke D1 skak, dan raja ke H2, dan pion ke C2. Langkah yang baik dari Tal. Kuda ke E2, Tal memilih memainkan gajahnya ke D6, mengorbankan kuda di E4. Langkah yang bagus ya teman-teman. Antisipasi yang baik dari Udris dengan pion ke F4 mengancam kuda. Jika langkah ini tidak diambil oleh Udris, maka kemungkinan besar Udris akan kalah. Kita mundur ke belakang dulu guys. Jika menteri tadi memakan kuda di E4, maka satu langkah Tal dengan membuka kudanya ke F3 atau ke E4, double skak gajah dan kuda, sekaligus mengakhiri pertandingan ini. Oke, lanjut ke permainan. Maka jawaban yang baik dari Udris adalah pion ke F4 dengan menutupnya.
Tal menyusun kembali serangan dengan kuda ke D3. Sementara Udris memainkan kuda ke F4, cari solusi. Dan tekanan kembali dilakukan oleh Tal dengan pion ke G5 mengancam menteri sekaligus pion, dan menteri ke H6 dan pion makan pion. Kuda ke F5 sekaligus membuat ancaman skakmat dengan menteri ke G7, yang cukup serius karena semua perwira hitam tidak bisa menjaga petak ke G7. Jika gajah ke E5 menjaga garis ini, maka kuda ke E7 skak, dan raja pasti ke H8. Lalu menteri makan benteng, skak sekaligus skakmat. Lanjut ke permainan. Tal memilih memajukan pion ke F3 sekaligus skak dengan gajah. Lalu putih memilih menutup dengan pion ke G3. Karena cuma itulah langkah satu-satunya. Tal memilih mengorbankan gajahnya dengan memakan pion. Taktik yang sangat cerdas. Gajah itu sengaja dikorbankan untuk menarik mundur kuda putih, dan hitam pun terbebas dari ancaman skakmat. Lanjut ke permainan. Pion ke F5 dan kuda ke H5 masih dengan ancaman skakmat yang sama. Benteng ke F7 dan menteri ke E6 mengepin benteng. Pion ke F2, satu langkah menuju promosi menteri. Dibalas putih dengan mengorbankan dua perwiranya, yaitu benteng dan gajah. Dan Tal lebih memilih memakan gajah. Putusan yang tepat ya. Jika Tal memilih makan benteng, sudah dipastikan benteng hitam ini juga akan hilang. Mari kita analisa sebentar. Jika benteng makan benteng, maka menteri ke C8 skak, dan benteng ke F8 menutup, dan menteri ke C4 skak. Jika benteng menutup lagi, maka putih skak lagi ke C8, dan jika ditutup benteng lagi, hasil akan remis. Dan di sini Tal memilih gajah ke H8, maka menteri ke D4 skak, dan raja ke G8, dan menteri makan benteng di A1. Dan jika ini terjadi, bisa jadi putih yang akan memegang permainan. Lanjut ke permainan. Di sini Tal lebih memilih memakan gajah daripada benteng, dan dibalas oleh putih dengan menteri ke C8 skak, dan benteng menutup. Lanjut menteri ke C4 skak, dan raja ke H8. Dibalas benteng ke F1, dan dibalas hitam dengan pion ke 1 promosi menteri, dan dibalas putih dengan menteri ke D4 skak. Dibalas hitam dengan kuda ke F6 sekaligus membuat putih menyerah. Dan jika dilanjutkan, maka kuda kali kuda dan benteng kali kuda. Lanjut menteri kali benteng skak, dan raja menghindar sampai menteri putih tidak bisa melakukan skak lagi. Jika benteng makan menteri, maka pion ke F1 promosi menteri sekaligus skak, dan raja ke G3, menteri ke F2 skakmat. Oke kawan-kawan, demikian video dari kami. Semoga menghibur dan menambah wawasan dalam bermain catur. Dukung terus channel kami supaya bisa kembali menghadirkan permainan dari legenda-legenda catur dunia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.